Ya, baik, kita bahas tentang ini mengenai syartu dal i'robi an yudhafna la lilya kaja'a ahu abika la i'la. Ini tentang apa? Ini tentang asma usita atau asmaul khamsah. Ini disyaratkan apa? Ketika bisa di-i'rab dengan rofa dengan wawu, nasab dengan alif, dan jarnya dengan ya, itu dengan syarat apa? Dengan syarat bahwasanya itu didopahkan kepada sesuatu, apapun itu. Nah, didopahkan kepada suatu benda, tapi yang penting apa? Yang penting di sini dikatakan oleh yang dikatakan oleh musannif yaitu Ibnu Malik, yaitu la lil ya, tidak boleh didopahkan kepada ya mutakallim, yaitu ana. Seperti kalau mengatakan abi, nggak bisa jadinya, nggak bisa nggak bisa. Misalnya ja'a abi, tidak bisa rofanya dengan waw. Ro'aitu abi, nggak bisa juga rofanya dengan waw, dan seterusnya. Atau maror tu bi abi, nggak bisa jarnya dengan ya gitu, karena ada ya ya mutakallim, yaitu domir ana di situ yang menghalanginya. Di sini itulah yang dimaksud di sini pada pembahasan kali ini tentang apa? Tentang bait syair ini. Makanya dikatakan zakarul nahyun mengatakan apa? Lil i'robi bihadihil asma, untuk i'rob isim-isim ini, yaitu abun, ahun, hamun, hu, pamun, dan zu. Sebenarnya kalau zu bil huruf itu untuk mengi'rob isim-isim ini dengan huruf memiliki syuruton. Syuruton ini arba'atan, karena dia adalah maf'ulun bi daripada zakaro. Para nahwu menyebutkan apa? Syuruton, syarat-syarat arba'atan sebagai 4. Ahadaha, salah satu daripada 4 syarat itu, antakuna mudhofatan, bahwasanya dia itu mudhofah. Bahwasanya dia harus diidopahkan. Wahtarosa wa ukturisa, dan dibedakan dengan hal tersebut. Apa dibedakan? Dengan bahwasanya an la tudofu, bahwasanya dibedakan daripada dia tidak didopahkan. Makanya dia harus di syarat pertama dia harus didopahkan. Ketika tidak diidopahkan, maka yang terjadi adalah dia tidak didopahkan, maka tidak bisa mengikuti hukum-hukum i'robnya. I'robnya dengan huruf, yaitu waw, rofa, nasab, alif, jar dengan ya. Itulah hukumnya. La tudop, untuk kenapa kita menyebutkan syarat pertamanya adalah harus didopahkan? Karena kenapa? Karena untuk membedakannya dari apa? Min an la tudopa, yang tidak didopahkan. Kalau tidak didopahkan, maka dia tidak bisa mengikuti hukum. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati. Kalau tidak didopahkan, maka i'rabnya bukan i'rab huruf, tapi i'rabnya adalah harokat. Misalnya hadza abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Maka i'rabnya i'rab harokat dhammah atau harokat kasro atau harokat fat. Nahu hadza abun, maraitu aban, marartu bi abin. Asani antudopa ila ghairiya. Nah, syarat kedua harus didopahkan kepada selain ya. Ya, yang apapun itu. Bapakmu, kakek, bapak kamu, bapaknya dia, bapaknya siapapun itu. Bapaknya Zaid dan seterusnya. Yang penting tidak didopahkan kepada saya, yaitu bapak saya. Nahu hada Abu Saidin. Nah, ini Abu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Wa akhuhu wa hammuhu. Fa in udifat, jikalau saja abun, ahun dengan hamun itu diidopahkan kepada ya mutakallim, maka apa? U'ribat biharokatin muqaddaroh. Maka di i'rabnya i'rab apa?
harokat muqaddar. Nahu hada abi. Maka begini, hada mubtada, abi sebagai khobar. Abi khobarun marfu'un walamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Maaf, alal ba'i wa amma kasratul ba li tajanis. Wa huwa mudhaf ilal ya mudhaf ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin li annahu mudhaf ilaih. Wa raaitu abi. Abi di sini juga di i'rab muqaddar. Marartu bi abi di i'rab muqaddar semuanya. Walam tu'rab bi hadhil huruf, tidak di'rabkan dengan huruf ini. Nah, tidak di'rabkan dengan huruf maksudnya apa? Tidak di'rabkan dengan rofa'nya waw, nasabnya ya, nasabnya alif dengan majrurnya dengan ya. Sayati dzikru ma tu'rabu bihi hina idzin. Nah, akan datang posisi akan di'rabkan dengan huruf. Asalis antakuna mukabbarotan. Maksudnya mukabbaro itu tidak boleh ditasgir. Abi menjadi ubay. Nah, umay dengan uhai gitu. Jadi kalau dia di mukabbaro, dia menjadi ditasgir. Kalau dia ditasgir menjadi ubay misalnya, maka dia mengikuti i'rab apa? I'rab dhahira. I'rab harokat dhahira. Ya, uhturida bidzalika, kenapa disebutkan mukabbaro ini min antakuna musaggaratan daripada musaggaro? Ina idin tu'rabu bil harokati dhahira, kalau dia itu di'rab, dia ditasgir, maka dia di'rab dengan harokat dhahira. Nahu ada Ubay. Ini bapak yang kecil. Ubayyu Zaidin. Atau wa Zuwayyu Malin. Wa ra'aitu Ubayya Zaidin. Wa Zawiya Malin. Wa marartu bi Ubayyi Zaidin. Maka ada harokat di akhir daripada ya itu. Wa Zuwayyu Malin. Itu syarat ketiga. Arabi antakuna mufrodatan, harus mufrad, tidak boleh musanna. Kalau musanna berarti dia tidak di-i'rab lagi dengan i'rab hukum waw, ropa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, tapi di-i'rab dengan hukum musanna. Uhturiza bidzalika, hal tersebut untuk dapat membedakan daripada apa? Min antakuna majmu'atan wa musannatan. Untuk dapat membedakan bahwasanya dia berbeda daripada jamak dan musanna. Fa in kanat majmu'atan, jikalau saja dia itu jamak, abun menjadi abau, ahun menjadi ihwanu, atau dan seterusnya, atau hamun menjadi apa gitu. Nah, jadi ketika dia sudah berubah menjadi musanna dan berubah menjadi jamak, maka hukumnya tidak bisa lagi mengikuti hukum ropa dengan waw, nasab dengan jar, nasab dengan alif, dan nasab dengan jar dengan ya. Uribat bil harokati dhahira, maka di'irabkan dengan harokat yang dhahir. Nahu haula'i mubtada aba uzaidin. Aba di sini yang mengikuti harokat dhahir. Itu domma. Wa ra'aitu aba'ahum wa marartu bi abaihim. Wa in kanat musannatan, jikalau saja musanna bagaimana? Ribat i'roba musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jarron wa nasban. Nahu hadani abawa zaidin wa ra'aitu abawaihi marartu bi abawaihi. Walam yadhkurul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Min hadhil arba'ati, dari ada 4 siwa syartaini. Di sini musannif cuma menyebutkan 2 syarat. Apa itu ikhwan dan akhwat sekalian, teman-temanku sekalian?
yaitu dia cuma mengatakan dua syarat, yaitu diidopahkan. Syarat pertama, an yudofna, didopahkan. Itu syarat pertama. Kemudian la lil ya, tidak didopahkan kepada ya. Sedangkan si ibnu itu perkataan ibnu ini kan ibnu Malik. Nah, kalau sin ini kan ibnu Akil. Nah, di sini ibnu Akil menambahkan dua. Nah, karena syarat pertama ahaduha antakuna mudopatan, bahwasanya dia idopahkan. Syarat kedua yaitu apa? Yang kedua asani antudopa, didopahkan tapi kepada selain ya mutakallim. Nah, ini cuma dua syarat yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Tapi Ibnu Akil menambahkan dua syarat lagi, yaitu apa? Astalis mukabbarotan antakuna mukabbarotan, dan yang keempat yaitu haruslah mufrad. Itu pernyataan dari Ibnu Akil. Walam yadhkurul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini min hadhihi al-arba'ati siwa syartaini al-awwalaini wa qad asyara ilaihima bi qawlihi wa syartu al-i'rabi an yudafna la lil ya ila syar ila an ila la ilal ya. Cuman sampai di situ, yaitu tidak didopahkan dan tidak didopahkan kepada ya. Ilaan syaratal i'rabahatil asma bil huruf, yaitu mensyaratkan bahwasanya isim-isim ini di-i'rab dengan huruf itu dengan dua syarat tadi. An tudopa ila ghairi ya mutakalim, didopahkan kepada ya bukan ya. Wa ulima, diketahui min hadza, diketahui dari ini annahu labudda idopatiha. Diketahui di sini Ibnu Akil mentakwil memberikan penjelasan begini, bahwasanya kenapa Ibnu Malik itu cuma menyebutkan dua syarat, yaitu an yudofnah, didopahkan, dan juga tidak kepada ya mutakallim. Di sini dikatakan karena antudopa ila gairi ya mutakallim, didopahkan kepada selain ya mutakallim, faulima, diketahui min hadza, dari perkataan musannif di atas bahwasanya la lil ya mutakallim itu min hadza annahu labudda min idopatiha, harus didopahkan, wa annahu labudda an takuna ila gairi ya mutakallim. Yumkin an yufham syartoni akhiran, maka mungkin dipahami dua syarat yang lain. Min kalamihi dzalika anna dhamir fi qawlihi an yudofna roji ila asma allati dabaqa dzikruha wa huwa lam yazkurha illa mufradatan wa muqabbaratan. Nah, ini. Jadi di sini Ibnu Akil, karena Ibnu Akil tentu ta'zim kepada Ibnu Malik. Nah, ta'zimnya dalam pengertian tidak mungkin menganggap remeh, tidak mungkin menganggap bahwasanya Ibnu Malik ini itu tidak paham, atau menganggap bahwasanya Ibnu Malik ini adalah orang biasa di dalam soal persoalan nahwu, atau orang yang tidak kayaknya orang ini nggak paham deh, kenapa nggak dia tambahin dua syarat, kenapa cuma dua syarat doang. Itu di sini menjadi hal yang menarik. Ibnu Akil dengan penuh ta'ziman mengatakan bahwa sebenarnya hal itu sudah terjadi, cuman diisyaratkan. Nah, itu hebatnya ulama-ulama dahulu. Gak usah bicara panjang, dari perkataannya saja mereka sudah bisa memahami. Nah, itulah barokah ilmu. Barokah ilmunya sampai sekarang saya yakin percaya kalau Ibnu Malik menulis kitab ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, sudah pasti barang tentu beliau mendapatkan ganjaran pahala yang begitu banyak pada hari ini. Nah, Ibnu Akil memberikan analisis begini, kenapa Ibnu Malik tidak menyebutkan dua syarat terakhir, yaitu harus mukabbaroh, tidak boleh ditaskir. Kalau ditaskir dia akan mengirab dengan harokat zahir, yaitu
ropa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Nah, tapi dan juga harus mufrad. Kenapa? Karena di domir ini anyudopna. Anyudopna ini kembali kepada isim-isim sebelumnya. Isim apa? Abun, ahun, hamun. Yaitu kembali kepada abun, ahun, dan hamun. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi mufrad dan juga dalam kondisi mukabbar. Tidak ditasgir. Nah, itulah taujih atau itulah penafsiran daripada Ibnu Aqil terhadap Ibnu Malik. Nah, ini hebatnya ulama dahulu. Dia tidak mau menjatuhkan ulama. Dia pasti mencari alasan bagaimana membenarkan pendapat ulama. Walaupun nanti dijelaskan sama dia. Di sini mengatakan kenapa? Anna domir piqolihi anyudokna. Hanya domir kepada anyudokna itu. Domir hunna di situ roji kepada asma. Isim sin abun ahun dan amun itu allati dabaqa dzikruha yang telah berlalu penyebutannya wa huwa lam yadhkurha dan dia tidak si Ibnu Malik itu tidak menyebutkan siapa asma-asma itu abun hamun dan pam dan seterusnya itu illa mufradatan kecuali dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk yang tunggal tidak jamak dan musanna dan mukabbaratan tidak juga ditasgir. Fakanahu qala syartu dal i'rabi anyudofa abun wa akhwatuhu al-maskuratu ila ghairi ya'il mutakallimi. Ilam anna zu la tusta'malu illa mudafatan. Di sini tidak disebut zu karena kenapa? Sudah pasti kalau zu itu tidak digunakan kecuali dia mudhof. Wala tudofu ila mudmar tidak didopahkan kepada domir. Zu menjadi zi. Enggak boleh misalnya zu menjadi punya saya nggak bisa mengidopahkannya ke domir. Harus kepada benda. Ila mudmarin bal ila ismi tapi harus ke isim jinsin. Harus isim jins. Maksudnya tidak boleh setelahnya itu beralif lam. Harus nakiro. Ghairi sifatin, tidak boleh juga sifat nahu ja'a zu malin, falaya juzu ja'ani zu qaimin, tidak boleh sifat. Itulah pembahasan kita pada syarat-syarat daripada i'rab daripada asmaul khamsah ini atau asmaul sita. Ada yang perlu dipertanyakan? Ada Ustadz. Apa? Silakan. Yang itu apa yang syarat yang dua musnadif itu apa tadi? Maksudnya? Ulang-ulang pertanyaannya. Syarat dua musnadif itu tadi apa? Yang tadi jelasin. Begini. Musannif yaitu Ibnu Malik cuma di dalam bait syairnya secara letterlek itu hanya menjabarkan dua syarat. Maksudnya menjabarkan dua syarat itu cuman menjabarkan bahwasanya dia diidopahkan dan tidak boleh idopah kepada ya mutakallim. Itu dua syaratnya. Tapi Ibnu Aqil menambahkan dua syarat, yaitu harus mukabbaroh. Dia tidak boleh ditasgir. Harus bentuknya abun, ahun, dan hamun. Tidak boleh ditasgir menjadi ubay. Artinya ubay itu adalah ayat yang kecil. Ketika dia ubay, maka dia akan di-i'rab dengan i'rab harokat, bukan dengan huruf. Dan juga harus mufrad, tidak boleh musanna dan jama. Dua syarat musanna bahwasanya dia harus mukabbar dan juga dia harus mufrad. Dua syarat ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Nah, maka Ibnu Aqil yang pensyarah kitab ini mengatakan dua syarat ini tidak disebutkan dalam teks di atas. Tapi dengan prasangka baik dari Ibnu Aqil dan juga ada sisi dari teks itu yang bisa ditauji atau bisa dipahami atau bisa ditafsirkan bahwa
sebenarnya maksudnya seperti ini, maka sebenarnya kalau Ibnu Aqil mengatakan berdasarkan daripada teks yang mengatakan dia di sini, yaitu yang saya lingkari, yaitu an yudobna, sebenarnya sudah mengindikasikan bahwasanya kenapa dari teks itu mukobbaro dengan mufrad sudah terindikasi bahwasanya diidopahkan isim-isim sebelumnya itu yang harus tetap dalam bentuk mufrad dan juga tetap dalam bentuk mukobbaro, karena isim-isim sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk musannah ataupun juga di tasghir. Kira-kira sampai sini dipahami? Insyaallah Sas. Insyaallah paham. Masih bingung Sas sedikit Sas. Yang mana? Yang mana? Kan tadi itu Sas ada 4 syarat Sas. Ya. Baru bisa di i'rab sebagai musanna. Bukan. Terus bukan. 4 syarat itu baru bisa di i'rab sebagai asmaul khamsah. Ya, itu maksudnya Sas, asmaul khamsah. Ya. Salah ucap. Ya. Maksudnya disebut. Terus kalau misalnya Sas itu syaratnya tidak memenuhi, apakah masih tetap dikatakan asmaul sita atau khamsah begitu Sas? Dia tetap disebut dengan asma. Tidak lagi dikategorikan dalam kategori asmaul khamsah. Dalam kategori i'rab. Kalau tidak terpenuhi daripada salah satu itu. Maka jadi misalnya tidak mufrad, berarti musannah, berarti ikut i'rab musannah. Biasa. Normal kalau begitu Sas. Ya. Atau tidak didopahkan, berarti ikut i'rab isim biasa. Maksudnya ropa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Begitu aja. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Ustadz? Ya. Yang itu yang jawaban dari Ibnu Maliknya gimana? Tadi jawaban kan Ana baru nangkep jawaban dari Ibnu Aqilnya, kenapa Ibnu Malik nyantumin 2 kayak gitu. Nah, sebenarnya ini cuma takwil atau kenapa di sini kan Ibnu Malik secara dohir menyebutkan cuma 2 syarat, yaitu diidopahkan dan juga harus kepada idopah kepada ya, kepada selain ya mutakallim. Itu kan 2 syaratnya yang disebutkan. Di sini la lil ya, tidak kepada ya mutakallim maksudnya. Dan yudopna, 2 syarat doang yang disebutkan di sini. 2 syarat lain lagi yang mana? Yaitu mukobbar dengan mufrad tidak disebutkan sama Ibnu Malik di dalam teks ini. Tapi Ibnu Aqil berusaha menakwilkan perkataan dari Ibnu Malik. Karena sebagaimana ulama itu pasti berhati-hati dalam memahami perkataan ulama. Perkataan ulama aja kita harus berhati-hati dalam memahami. Bagaimana lagi ayat suci Al-Quran. Bagaimana lagi dengan hadis-hadis Nabi. Makanya hati-hati sekali dalam mengatakan bahwa hadis ini doib. Hadis ini hadis ini secara sanadnya nyambung, tapi secara matannya ini nggak cocok, nggak masuk akal. Hati-hati. Karena bukan artinya hadisnya itu adalah sesuatu hadis yang salah, misalnya tidak salah, cuman mungkin tidak masuk akal, tapi bagi suatu zaman itu tidak masuk akal. Tapi pada zaman lain itu bisa jadi make sense, itu masuk akal. Saya tadi baru-baru coba kita baca surah Al-Hadid ayat 20 ayat 25. Coba buka surah Al-Hadid ayat 25 kalau ada yang buka Al-Quran. Ya. Kalau kita baca Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 25, yaitu mengatakan wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnasi. Ayat itu mengatakan wa anzalna al-hadida, kami menurunkan hadid. Berarti sekarang pertanyaannya begini. Besi selama ini kita dapati dari mana? Dari dalam bumi atau di luar bumi? Biji besi itu diambil dari mana? Bumi. Dari dalam bumi. Tapi ayat Al-Quran mengatakan anzalna, kami turunkan al-hadida fihi,
Artinya apa? Diturunkan berarti dari dalam bumi atau dari luar bumi? Dari luar bumi kalau Dari dari luar segi bumi. arti. Hah? Dari luar dari bumi. luar Ustaz, kalau dalam ayat itu Segi arti maksudnya segi makna. luar mungkin. Dari ya kami telah menurunkan dari penelitian terakhir saya baca tadi di buku, dia bilang mengatakan penelitian terakhir mengatakan anzalnal hadidah begini, segala sesuatu di muka bumi ini itu memiliki unsur kesamaan. Misalnya unsur-unsur pohon itu kita bisa dapati di dalam unsur-unsur air, unsur-unsur tanah karena ada kesamaan interaksi. Tapi para peneliti mengatakan bahwa ada satu benda yang sangat membingungkan, yaitu besi. Di mana besi ini tidak memiliki unsur kesamaan dengan benda-benda yang lainnya. Dikatakan bahwasanya dalam penelitian bahwa sebenarnya unsur besi itu dari meteor. Jadi ribuan tahun yang lalu, meteor yang jatuh ke muka bumi itulah yang tertanam di dalam muka bumi. Jadi ayat yang mengatakan wa anzalna al-hadida fihi dan kami turunkan besi itu adalah kalau menurut tafsir ya metode tafsir itu adalah bahwa itu sebenarnya meteorit yang jatuh di muka bumi. Dan kemudian itu bertahan mengendap selama ratusan ribuan tahun bahkan jutaan puluhan ribu tahun akhirnya menjadi besi sebagaimana yang sekarang kita sering lihat. Itu dari meteorit yang jatuh pada zaman kehancuran dinosaurus dan sebagainya gitu. Nah, artinya apa? Benarlah ayat ini. Wa anzalnal hadida kami menurunkan dari meteor itu turun ke muka bumi. Yang mana banyak manfaat bagi manusia. Sama dengan ini. Konteks kasusnya bahwa harus hati-hati dalam memahami perkataan ulama, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan yang biasa, bukan percakapan biasa antara manusia dengan orang biasa. Tentu di dalamnya mengandung begitu banyak makna yang sangat besar gitu. Nah, sama di sini Ibnu Akil, pensyarah dari Alfiyahnya Ibnu Malik, itu hati-hati mengatakan bahwasanya Ibnu Malik itu tidak paham atau mengatakan bahwa kok Ibnu Malik cuma menyebutkan 2 syarat tapi tidak menyebutkan 2 syarat yang lainnya. Dia sangat hati-hati dalam berkomentar karena bisa jadi bukan karena Ibnu Malik tidak paham tentang nahwu, cuman Ibnu Akil yang tidak paham kata-kata Ibnu Malik. Nah, makanya Ibnu Akil sini yang mensyarah kitabnya mengatakan sebenarnya isyarat tentang mukobbaro dengan juga muprod itu 2 syarat terakhir ini mukobbaro dengan harus muprod itu sebenarnya terkandung di mana? Terkandung di dalam perkataan yudofna. Karena perkataan yudofna itu domir hunnah yang merujuk kepada dari 3 kosakata. Nah, 3 kosakata yaitu 3 kosakata yang asmaul khamsah tadi itu abun, ahun, hamun, zu dan fu yang mana harus didopahkan. Dan kelima dari asmaul ini musannif selalu menyebutkannya dalam bentuk apa? Selalu menyebutkannya dalam bentuk mufrad. Dan juga selalu menyebutkannya dalam bentuk mukabbaro, tidak pernah ditasgir. Artinya apa? Tidak perlu disebutkan lagi seperti itu. Bahwasanya dia harus dimukabbarokan dan dia harus dimufradkan. Tidak perlu disebutkan karena sudah lewat begitu contoh-contohnya. Itu hebatnya ulama dalam berkata-kata. Singkat, padat dan jelas. Bahasa Arabnya dallah. Sangat singkat tapi sangat mengandung makna. Kalau kita sekarang waduh, segala sesuatu nggak bisa disingkat. Kalau disingkat bikin salah paham. Gitu. Nah, ini semua pembahasan kita pada kajian teks yang ini. Ada yang perlu dipertanyakan kembali? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya, saya kira cukup pertemuan kita kali ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.